Kali ini kita akan belajar mengenai gelombang datar yang merambat pada medium bukan udara. Nah, ini adalah bagian menariknya. Kenapa? Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini saya udah share screen kan ya? Sekarang kita lihat dulu. Kita review lagi, kita ulang lagi. Bentar. Maaf, ini harus buru-buru, berarti karena kalian jam 8.30 ada kuliah kan ya? Iya. Oke, jam 8:29 kita akan selesai. Ya. Oh, kuliahnya di mana? 8:29,5 kita selesai. Oke, kita mulai ya. Buat yang di online, kalau ada yang nggak jelas silakan aja bersuara. Buat kalian yang ada di kelas, kalau ada yang nggak jelas bisa langsung nanya. Tapi sebelumnya saya mau review dulu. Perhatikan, harus sering-sering diulang nih. E sama dengan 10 cos 2V kali 10 pangkat 8T minus beta Y AZ. Pertanyaan pertama adalah berapa omega? Ya, 2V kali 10 pangkat 8. Si 10 ini adalah apa? Si 10 ini. Betul, Emax. EM. Atau enggak kadang-kadang bisa ditulis juga Emax. Si beta itu adalah apa? Omega per C. Namanya apa? Konstanta fasa. Konstanta fasa. Di mana rumus aslinya adalah omega akar mu0 kali epsilon 0. Berarti ini adalah 2V per 3. Arah rambatnya kemana? Masker, semuanya pakai masker. Arah rambatnya kemana? Arah rambat sumbu Y positif. Arah datarnya kemana? Sumbu Z. Positif atau negatif? Betul. Sumbu Z aja. Nah, ini yang kita pelajari kemarin. Ya enggak? Minggu kemarin. Nah, sekarang gimana kalau gelombang merambat pada medium bukan udara? Nah, sekarang ini saya hapus. Usah saya hapus deh. Sekarang harus kita ingat, yang harus kita ingat adalah yang namanya medium itu, kenapa begini? Yang namanya medium itu ada 3. Yang pertama konduktor. Ciri-cirinya apa? Konduktivitas tidak sama dengan 0. Yang kedua nama adalah dielektrik. Kalian pernah dengar kan ya istilah-istilah ini kan ya? Ciri-cirinya apa? Epsilonnya tidak sama dengan epsilon 0. Yang ketiga adalah material magnetik. Material magnetik ciri-cirinya apa? Mu-nya tidak sama dengan mu0. Jadi kalau misalnya Bu, apaan sih ini? Berarti pada dasarnya yang namanya suatu medium, karakteristiknya itu ada 3. Karakteristik medium itu ada 3. Karakteristiknya itu adalah apa? Ada epsilon, ada mu, ada sigma. Ada permitivitas, ada permeabilitas, ada konduktivitas. Kalau udara, jadi kita ulang lagi, nggak apa-apa. Kalau udara, karakteristiknya apa udara? Epsilon 0 dan mu0. Artinya konduktivitasnya sama dengan 0. Nah, Bu, ini kan epsilon 0, ini epsilon. Nah, pada dasarnya yang namanya epsilon atau permitivitas sama dengan apa? Sama dengan epsilon 0 dikalikan epsilon R. Epsilon R itu adalah permitivitas relatif. Relatif. Berarti untuk udara epsilon R ini berapa? Untuk udara epsilon R ini berapa? 1. Karena di udara epsilonnya sama dengan epsilon 0. Berarti epsilon R-nya sama dengan 1. Gitu kan ya? Terus
Yang namanya permeabilitas adalah mu0 dikalikan mu R. Mu R adalah permeabilitas relatif. Berarti untuk udara, mu-nya sama dengan mu0. Artinya mu R-nya sama dengan 1. Gitu. Nah, ini waktu itu udah pernah kita pelajari. Kalian pernah lihat lah. Pasti pernah lihat. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, Bu, kenapa kok videonya nggak pernah tayang lagi di LMS? Kenapa coba? Karena saya tuh sedih, kalian tuh nggak pernah nonton videonya ternyata. Jadi karena nggak pernah nonton videonya, kan itu ada catatan tuh. Ternyata yang nonton itu cuma dikit. Jadi akhirnya, udah nggak usah saya upload aja video saya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Ini udah kita pelajari kemarin, waktu awal-awal habis pertemuan pertama, habis lebaran. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi kalau ternyata gelombang itu merambatnya di 3 buah medium ini. Apa yang terjadi dengan gelombang, kok jelek ini sih? Apa yang terjadi dengan gelombang datar kalau dia merambatnya di 3 buah medium ini? Gimana dengan gelombang datarnya? Nah, sekarang ini tuh saya singkat aja. Nah, pada saat kita menurunkan persamaan gelombang datar, kita menggunakan hukum Faraday dan hukum Ampere. Nah, sekarang baru kita masuk ke slide. Kita menggunakan hukum Faraday dan hukum Ampere. Berisik ya Allah, kaget. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini review gelombang datar. Kita tahu gelombang datar itu adalah gelombang yang terjadi kalau sumber gelombangnya sangat jauh. Contohnya apa? Contoh gelombang datar apa? Masih ingat nggak? Cahaya matahari. Ya nggak? Matahari sumbernya di mana? Jauh. Nah, tapi terus habis itu ada nggak contoh lain selain gelombang datar? Nggak ada. Kenapa? Ada nggak yang bisa bikin sumber sebesar matahari? Ya ada kan ya. Jadi gelombang datar itu yang asli itu hanya ada cahaya matahari. Terus kenapa kita belajar ini? Karena lebih gampang. Soalnya nanti ada gelombang datar, ada gelombang bola, ada gelombang silinder. Nah, menurut pendapat kalian apa yang sederhana gelombang apa? Gelombang datar, karena kita pakai sistem koordinat kartesian. Nah, sehingga pada saat kita belajar tentang gelombang datar, waktu itu kita menggunakan hukum Faraday, di mana ujung-ujungnya, nah, kita punya hukum Faraday di udara, pada saat masih di udara, del cross E sama dengan sekian, del cross H sama dengan sekian. Ini, saya tulis lagi di sini, di udara, del cross E sama dengan minus dB per dt. Di mana si B itu sebenarnya apa kalau di udara? Mu0 kali H. Persamaan ini udah sering kalian lihat kan ya? Faraday, Ampere mengatakan del cross H sama dengan rapat arus ditambah arus pergeseran. Tapi karena kita ngomong tentang gelombang datar, sumber gelombang itu apa? Untuk gelombang medan listrik, sumber medan listrik apa muatan? Untuk sumber medan magnet, untuk gelombang medan magnet, sumber gelombangnya apa? Arus. Berarti arusnya adalah dihilangkan. Kan kita lagi ngomongin gelombang datar. Nah, jadi kalau kita lihat, oke, ternyata sekarang hukum Ampere ngomongnya seperti ini. Ini kalau di udara. Nah, terus kalau misalnya kita lihat, kita pernah membicarakan apa yang terjadi dengan hukum Faraday pada saat bukan di udara. Ini langsung saya tulis saja, di mana del cross E sama dengan minus dB per dt juga. Cuman bedanya si B-nya itu adalah mu dikalikan dengan H.
Kalau di udara mu 0, kalau bukan di udara jadi mu. Di mana mu sama dengan apa tadi? Mu R dikalikan mu 0 kan ya? Di mana sini satu lagi mu sama dengan mu R dikalikan mu 0. Nah, terus habis itu untuk hukum Ampere, kalau bukan di udara, del cross H sama dengan apa? Sama dengan J ditambah salah. Seperti ini. Bu, lupa Bu tentang pembahasan ini. Kalau kalian lupa, ya nanti kalian lihat aja video yang ada di minggu berapa ya? Minggu ke-10. Karena gelombang datar berarti J-nya harus 0. Nah, sekarang kalau kita lihat persamaan yang ada di papan tulis itu persamaan dalam bentuk real time atau dalam bentuk fasor? Betul. Kenapa real time? Karena ada faktor ini nih, turunan terhadap waktu. Ada faktor ini nih. Ada bentuk-bentuk ada bentuk-bentuk turunan terhadap ada bentuk-bentuk turunan terhadap waktu. Kalau ada turunan terhadap waktu, otomatis si B dan si E ini pasti fungsi dari waktu, gitu kan ya? Nah, terus habis itu berarti sekarang kita tahu kalau misalnya dalam bentuk fasor akan lebih sederhana karena bentuk waktunya dihilangkan. Nah, untuk yang ini kita harus ingat, oh fasor itu bentuknya adalah tergantung atas ruang dan waktu. Salah. Real time itu tergantung atas ruang dan waktu. Dan bentuk real time ini bisa kita nyatakan dengan fasor yang tergantung atas ruang aja dikalikan dengan E pangkat J omega T. Kalian pernah lihat yang hijau ini kan ya? Nah, terus habis itu gimana? Kita terapkan persamaan yang hijau ini ke persamaan yang ini contohnya. Kita terapkan. Del cross fasor dari E dikalikan E pangkat J omega T sama dengan minus turunan terhadap waktu dari si B-nya jadi apa? Fasor dari B dikalikan E pangkat J omega T. Maksudnya seperti itu. Itu kan ya? Ya enggak? Tapi ini jelas enggak? Nah, sekarang kita lihat. Berarti kalau misalnya ini sekarang kita turun dulu. Berarti ini pada dasarnya sama dengan apa? Fasor dari B udah nggak ada fungsi waktunya kan ya? Ya enggak? Sehingga bisa kita tuliskan minus fasor dari B dikalikan dengan turunan terhadap waktu dari E pangkat J omega T. Ya enggak? Nah, E pangkat J omega T kalau diturunkan terhadap waktu sama dengan apa? Ini minus fasor dari B dikalikan dengan, berarti ini kalau diturunkan terhadap waktu adalah J omega kali E pangkat J omega. Dan yang sisi yang saya tuliskan barusan ini pada dasarnya sama dengan apa? Sama dengan del cross fasor dari E dikalikan E pangkat J omega T. Gitu kan ya? Berarti sekarang kita bisa, ini kita coret. Terus kita tahu kalau fasor itu pasti fungsi dari ruang, jadi bisa kita tuliskan del cross E, fasor dari E sama dengan apa? Minus J omega fasor dari B. Ya enggak? Atau enggak bisa kita tuliskan minus J omega, B-nya sama dengan apa? Kata temannya tadi, U0 dikalikan H. Ya kan? Nah ini adalah bentuk fasor untuk persamaan Faraday di udara. Nah, sekarang kita lihat lagi ke sini. Berarti kalau kalian lihat di sini, ini bentuk real time-nya, berarti ini bentuk fasornya. Dan yang ini, bentuk fasornya jadi kayak gimana? Del cross fasor dari H sama dengan apa kira-kira?
adalah J omega dikalikan epsilon 0 kali E. Nah, ini kalau di udara, udah pernah kita bahas sebelum lebaran, sebelum UTS. Nah, sekarang, kalau bukan di udara gimana? Kalau bukan di udara, ternyata kalau kita bandingkan udara dengan bukan udara, kalau kita bandingkan, ternyata untuk persamaan Faraday bentuk fasor, kalau di udara itu adalah del cross E adalah minus J omega mu 0 kali H. Kalau bukan di udara, kalau kalian lihat di video-video saya yang ada di channel YouTube saya, ternyata del cross fasor dari E sama dengan minus J omega mu kali H. Bedanya cuma dikit nih, ya enggak? Nah, untuk yang ampere gimana? Untuk yang ampere, untuk di udara persamaan real time-nya seperti ini, untuk bukan di udara persamaan real time-nya yang seperti itu. Kalau kita ngomong-ngomong tentang gelombang datar berarti J-nya hilang gitu kan ya. Nah, sekarang bentuk fasornya untuk di udara seperti ini. Bentuk fasornya untuk bukan di udara aja seperti ini, J-nya hilang karena kita ngomongin gelombang datar. Ini tetap, nah ya turunan terhadap T dikalikan dengan J omega. Sehingga nanti kalau yang bagian E ini kita gabungkan, nah, kita dapatkan del cross fasor dari H sama dengan sigma plus J omega sigma plus J omega epsilon kali fasor dari E. Nah, sekarang Ibu mau ngapain? Kita bandingkan udara sama bukan udara. Nah, kalau yang ungu ini kita bandingkan, yang berubah apa? Kalau mu 0 ternyata tinggal diganti menjadi mu. Gitu kan ya? Kalau untuk yang hukum ampere yang berubah apa? Ternyata J omega epsilon 0 sekarang berubah menjadi apa? Sigma plus J omega epsilon kan ya? Jadi kalau misalnya dari cerita ini, kalau misalnya kita ketemu epsilon 0, berarti epsilon 0 diganti dengan apa? Ini dibagi dengan J omega jadi seperti ini. Nah, sekarang tinggal ganti. Nah, sekarang baru nih asiknya. Ayo kita lihat. Nah, persamaan ini udah pernah kita lihat bentuk fasor kan ya? Ini adalah persamaan gelombang datar yang merambat ke arah sumbu Z apa? Yang merambat ke arah sumbu Z negatif kan ya? Ya enggak? Enggak, merambat ke arah sumbu Z positif. Arah getarnya adalah ke arah sumbu Y. Iya enggak? Ke arah sumbu X. Nah, gimana kita tahu bahwa tadi udah kita bahas J kali beta adalah J kali betanya adalah seperti ini kan ya? Ya enggak? Kan omega per C. Kan? Lupa. Nggak apa-apa kalau lupa. Kita ingetin lagi. Dan kita harus ingat bahwa beta itu kalian ingatnya adalah omega per C kan ya? Dimana pada dasarnya kalau kalian lihat yang namanya C itu adalah 1 per akar mu 0 kali epsilon 0. Berarti sekarang kalau kita lihat, berarti sekarang rumus aslinya adalah beta adalah omega dikalikan sekian. Nah, terus, ini yang asiknya nih, perhatikan. Terus gimana? Ini yang kuning ini kalau di udara. Kalau bukan di udara gimana? Mu 0 kita ganti dengan mu, epsilon 0 kita ganti dengan angka ini tadi kan ya? Sehingga akhirnya kita dapat ini pengganti epsilon 0, ini pengganti mu. Pengganti mu 0. Nah, sekarang kita lihat. Terus gimana? Kalau kita lihat angka yang kuning ini adalah merupakan bilangan imajiner. Adalah J sekian gitu kan langsung kan ya? Sedangkan yang hijau ini merupakan apa? Bilangan kompleks. Berarti ada yang realnya sama ada yang imajinernya, iya nggak? Nah, sekarang pengaruhnya apa? Terus pertanyaan berikutnya, kalau ini merupakan bilangan kompleks, terus habis itu pengaruhnya apa? Kita harus tahu. Kita lihat. Berarti sekarang persamaan gelombang datar dalam bentuk fasor yang merambat bukan di udara menjadi seperti ini. EM plusnya tetap, E pangkat J beta kita ganti dengan besaran baru yang namanya gamma. Yang lainnya sama. Di mana, Bu? Kok jadi gamma? Iya, gamma itu adalah bilangan kompleks, di mana gamma itu adalah yang hijau ini. Gitu ya. Sampai sini jelas ya? Nah, sekarang kita lihat. Kalau gamma itu adalah bilangan kompleks, ternyata si gamma itu bisa kita tuliskan sebagai alfa ditambah J beta.
Nah, alfa tambah J beta ini kan adalah bilangan kompleks kan ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, gamma itu apa? Alfa itu apa? Beta ini sama nggak dengan yang J beta ini sama nggak dengan J beta yang kuning gitu kan ya? Kan ada banyak notasi kok mirip-mirip. Terus ada notasi baru dan mirip itu apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Terima kasih. Langsung kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini saya bersihin dulu. Biasa belajar di kelas kan ya, kalian nggak bisa kabur kemana-mana kan. Nah sekarang kita lihat. Nah sekarang ini adalah persamaan gelombang datar yang di udara atau bukan di udara? Bukan di udara. Kenapa? Karena sekarang udah nggak ada J beta, adanya gamma gitu kan ya. Nah gamma itu adalah yang ini tadi, adalah alfa plus J beta, di mana yang namanya gamma itu yang disebut dengan konstanta propagasi. Jadi tadi ada fasa, konstanta fasa, sekarang ada gamma konstanta propagasi, dan alfa itu yang namanya konstanta redaman. Nah, sekarang timbul pertanyaan, konstanta redaman berarti gelombang itu akan teredam gitu dong. Ya, nanti kita lihat kenapa disebut konstanta redaman. Di mana ternyata alfa itu kan adalah bentuk real dari persamaan yang hijau yang saya buletin ini. Alfa itu rumusnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dengan beta yang ini nih? Beta itu adalah konstanta fasa juga. Sama dong dengan beta waktu di udara. Sama. Di mana rumus beta itu adalah seperti ini. Dan ternyata, tadi ini saya bilang persamaan yang hijau ini berlakunya di mana? Di udara atau bukan di udara? Bukan di udara. Ternyata persamaan yang hijau ini ternyata berlaku umum di semua medium. Di udara juga, di bukan udara juga. Loh, kok Ibu nggak konsisten? Nah, sekarang kita cek. Kita cek bareng-bareng. Tadi kalau kita ngomong-ngomong yang di udara kan pakai warna kuning kan ya? Nah, sekarang kita lihat. Untuk di udara, karakteristiknya apa tadi? Epsilon 0, mu 0, dan sigmanya sama dengan berapa? 0. Sigmanya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di udara, berapa sih alfanya udara? Yang pasti waktu kita ngomong-ngomong tentang gelombang datar di udara, nggak ada konstanta redamannya, kan ya? Ya nggak? Nah, sekarang coba kita hitung deh. Berapa alfa di udara kalau pakai rumus yang hijau yang ini? Kita hitung sama dengan. Nah, sekarang kita lihat. Berarti adalah omega akar. Mu-nya kita ganti dengan, mu-nya adalah mu 0 kalau di udara. Epsilonnya adalah epsilon 0 dibagi dengan akar 2. Sekarang kita lihat, konduktivitas di udara adalah 0, berarti bagian yang ini menjadi berapa? 0. 1 ditambah 0 adalah 1. Akar 1 berapa? 1. 1 kurang 1 berapa? 0. 0 diakarin ya tetap 0. Ini adalah 0. Cocok kan? Konstanta redaman di udara adalah 0. Ya enggak? Emang enggak ada redaman di udara. Nah, terus sekarang bagaimana dengan beta di udara? Nah, kalau memakai rumus yang hijau ini, omeganya kita masukin, mu-nya di udara adalah mu 0, epsilonnya di udara adalah epsilon 0 dibagi dengan akar 2. Ini adalah berapa? 0. Ini berarti akar 1 adalah 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Terus 2 diakarin. Berarti ini menjadi dikalikan dengan akar 2. Gitu kan ya? Coret-coret, ternyata rumus ini adalah sama dengan yang kita turunkan waktu yang di udara, omega per C. Ya enggak? Berarti ternyata rumus yang hijau ini adalah rumus umum untuk gelombang datar. Berlaku di semua medium. Nah, sekarang, sampai sini jelas? Nah, sekarang, ini saya bersihin. Nah, sekarang kita lihat. Oke, Bu. Sekarang kita udah tahu rumus umumnya. Terus, si alfa sama beta itu
pengaruhnya apa. Yang penting itu. Kita tahu alfa gamma itu adalah alfa plus J beta. Berarti kalau sekarang gamanya saya ganti dengan alfa plus J beta sama aja kan ya. Terus habis itu ini saya uraikan menjadi EM plus kali E pangkat minus alfa Z dikalikan dengan E pangkat minus J beta ZAX sama aja kan ya, atas sama bawah. Ya nggak? Nah, sekarang ini bentuk fasor atau bentuk real time? Fasor. Nah, sekarang kita cari bentuk fasornya. Salah. Bentuk real time-nya. Bentuk real time-nya sebenarnya apa? Yuk, kita coba. Yuk. Gimana nih bentuk real time-nya? Bentuk real time-nya. ER sama dengan, ayo Taruli. Taruli mana Taruli? Ayo Taruli, nanti nilai kamu dikurangin lah. Ayo. Sama dengan apa? Kalau ketemu, masih ingat nggak? Kalau fasor dirubah ke real time atau sebaliknya gimana? Kalau ketemu apa diganti apa? Gimana? Kalau ketemu E pangkat J diganti dengan cos omega T atau sebaliknya, gitu kan ya? Nah sekarang, oh gitu, kalau kita lihat dari sini, sembilan apa? Udah ketemu E pangkat J belum? Belum kan? Berarti sekarang masih EM plus dikalikan dengan apa? Udah dikalikan dengan cos belum? Belum, karena dia belum E pangkat J, baru masih kita tuliskan ini. Nah, sekarang ini baru ketemu E pangkat J, kita gantikan dengan cos apa? Omega T minus beta Z AX. Jadi bentuk real time dari gelombang datar yang merawat bukan di udara adalah yang saya tulis ini. EM plus, ini tetap, ketemu E pangkat J baru diganti dengan cos omega T, gitu kan ya? Nah, ini bentuk real time-nya. Nah, sebenarnya udah saya tulis di slide. Nah sekarang, ini adalah persamaan gelombang datar bukan di udara bentuk real time. Dan kalau kita bandingkan dengan persamaan gelombang datar di udara yang warna kuning ini, bedanya apa? Ada bagian yang ini, yang E pangkat minus alfa Z kan ya? Ya nggak? Yang adalah, apa sih pengaruh si E pangkat minus alfa Z ini ke dalam bentuk gelombang datar? Yuk kita lihat sama-sama. Fokus, konsentrasi. Tadi alfa itu adalah apa? Konstanta redaman. Nah, sekarang kita lihat. Ini sekarang saya jembrengin udara sama bukan udara, sama persamaannya. Nah, kalau persamaan gelombang datar yang di udara, kalau misalnya kita punya angka EM-nya adalah berapa, omega-nya berapa, nanti kita akan mendapatkan gelombang yang naik turun sinusoidal seperti ini. Nah, sekarang kalau bukan di udara gimana? Nah, sekarang kita lihat dulu deh untuk yang kuning. Amplitudo gelombang datar yang merambat di udara, amplitudonya adalah berapa? Amplitudo maksimumnya, amplitudonya berapa? Ini kan ya EM plus ya. Ya enggak? Untuk yang warna hijau, amplitudonya yang mana? Amplitudonya adalah EM plus kali E pangkat minus alfa Z. Ini adalah amplitudonya. Artinya apa? Artinya semakin jauh dia bergerak, semakin besar nilai Z-nya, berarti yang bagian yang E pangkat minus alfa Z ini akan semakin kecil kan ya? Ya enggak? Artinya apa? Amplitudonya mengecil. Sehingga gelombang datar yang merambat bukan di udara akan mengalami yang namanya redaman. Karena apa? Karena ada E pangkat minus alfa Z. Makanya alfa itu disebut sebagai konstanta redaman. Masuk akal kan ya? Sampai sini jelas? Nah, ini adalah persamaan gelombang datar yang bukan di udara, sifatnya seperti itu. Nah, terus selain gelombang itu mengalami redaman, dia tuh mengalami apa lagi? Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat tentang impedansi intrinsik. Impedansi itu kemarin itu apa? Notasinya apa? Ingat nggak impedansi? Kalau di udara ada eta.
di mana eta itu adalah akar mu 0 dibagi epsilon 0, besarnya berapa? Betul, 120 V atau 377 ohm. Ya. Nah, ini kalau di udara. Kalau bukan di udara, berarti eta sama dengan apa? Mu 0 diganti dengan mu, epsilon 0 diganti dengan yang ini tadi kan ya? Sehingga kita punya persamaan, impedansi intrinsik adalah mu dibagi dengan yang ini adalah pengganti epsilon. Itu kan ya? Nah, sekarang timbul pertanyaan, emang kalau diganti-ganti gini pengaruhnya apa? Itu harus kita tahu pengaruhnya apa. Nah, kalau kita lihat, yang kuning ini merupakan bilangan real. Yang hijau merupakan bilangan apa? Yang hijau merupakan bilangan kompleks. Kalau bilangan kompleks berarti ada magnitudo, ada sudutnya. Soalnya kalau misalnya kemarin ngomong tentang bilangan, kita kan pernah ngomong tentang bilangan kompleks kan ya? Saya tulis dulu di sini. Penulisan bilangan kompleks. Yes. Bisa A ditambah YB. Ini penulisan secara rektangular. Bisa juga kita tuliskan magnitudo dengan sudut D. Ini adalah penulisan secara polar. Ada magnitudo dengan sudutnya E pangkat JD. Ini adalah penulisan secara eksponensial. Kalian pernah lihat ini kan ya, waktu Farkom pernah belajar kan ya? Nah, sekarang kalau ini bilangan kompleks, berarti sekarang pertanyaannya, magnitudenya berapa, sudutnya berapa? Ternyata setelah dihitung di buku, nah ternyata ini tuh magnitudenya sekian, sudutnya adalah theta, di mana magnitudenya adalah yang ini. Akar mu dibagi epsilon dibagi 1 plus bla 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 pangkat 1/4 dengan sudut setengah arcus tangen sigma per omega epsilon. Bu, ini rumusnya dari mana? Ada di buku. Ada penurunannya di buku. Nah, sekarang kita lihat. Oke, ini adalah persamaan untuk menghitung impedansi intrinsik yang bukan di udara. Ada magnitudo, ada sudut, magnitudenya adalah sekian, sudutnya adalah sekian, dan ternyata ini juga berlaku untuk udara. Oh, kok bisa? Kita cek. Udara, rumus aslinya adalah yang ini kan yang udara. Karena kita harus ingat udara karakteristiknya apa udara? Karakteristik udara adalah apa? Mu 0. Konduktivitasnya berapa? 0. Berarti dari sini kalau kita lihat, ini berarti sama dengan berapa? Kalau di udara? 0 kan ya? Ya enggak? Setengah arcus tangen 0 sama dengan apa? Sama dengan 0. Sama dengan 0 derajat. Terus habis itu, di udara, berarti ini sama dengan apa? Sama dengan 0 kan ya? 1 ditambah 0. 1. Terus dipangkatin 1/4. Diakarin 2 kali. Akar 1 ya 1. Berarti kalau kita lihat, berarti eta adalah akar. Mu-nya adalah mu 0 kan di udara. Epsilonnya adalah epsilon 0 dibagi dengan 1. Sudutnya adalah 0 derajat. Sama atau dengan yang ini? Ya nggak? Nah, berarti sekarang sebenarnya rumus yang harus kalian ingat di luar kepala adalah rumus-rumus yang hijau itu. Karena berlaku untuk semua medium. Gitu ya. Nah, sekarang kita udah tahu, oke, rumusnya seperti itu. Masalahnya sekarang adalah, terus pengaruhnya apa kalau dia, saya harus buru-buru nih, takut nanti buru jam 8:29. Pengaruhnya apa terhadap gelombang? Tadi kan kita udah tahu ya, ternyata yang merambat bukan di udara, dia akan meredam. Nah, sekarang pengaruh
si pengaruh si impedansi ini bilangan kompleks itu apa? Yuk kita lihat bersama. Ini saya bersihkan. Nah, sekarang kita lihat. Kita tahu bahwa pada dasarnya impedansi itu adalah medan listrik dibagi medan magnet yang merupakan pasangan dia. Nah, berarti medan magnet itu adalah medan listrik dibagi dengan impedansi, ya tinggal kita bolak-balik aja lah ya. Nah, sekarang fasor dari gelombang dataran medan listrik yang merambat bukan di udara bentuknya seperti ini. Ini ada amplitudonya dikalikan dengan redaman, dikalikan dengan ini ada E pangkat minus J beta Z. Gitu ya. Dibagi dengan impedansi yang merupakan medan kompleks. Jadi ada magnitud, ada sudut. Itu kan ya. Nah, ini adalah penulisan secara apa tadi? Secara polar, di mana penulisan secara polar ini bisa saya ganti menjadi seperti ini, sama aja toh? Ya enggak? Ya kan? Nah, sekarang perhatikan nih, asik nih. Kenapa asik? Karena pada dasarnya ini tuh gampang matematiknya. Kita lihat ini ada E pangkat J, ini ada E pangkat J, enakan digabungkan ya. Sehingga akhirnya bisa kita tuliskan fasor dari H adalah EM plus dibagi magnitud dari impedansi, oke. Dikalikan dengan E pangkat minus alfa Z, oke. Dikalikan dengan E pangkat J minus beta Z, nah yang theta ini naik ke atas gitu kan ya. Jadi menjadi minus theta. Nah, sekarang saya mau nanya nih, mulai deg-degan. Taruli mulai takut. Saya lagi kah? Bukan, Nancy. Kita dulu. Ini yang real time sama dengan apa? Ayo, bareng-bareng. Yang real time ini sama dengan apa? Ini E pangkat G bukan? Bukan berarti kalau bukan, kita tulisnya nggak berubah, EM plus. Terus ayo nanti dibagi magnitud dari eta. Terus dikalikan apa nanti? E pangkat, jangan E min AZ. E pangkat alfa. Terus dikalikan apa Nancy? Dikalikan apa Nancy? Cos omega T. Terus? Min theta. I-nya di bawah ya. Nah, semua. Itu kan? Kelihatan nggak sih? Di sini ada nih I nih, satu nih. Nah, itu ada I. Nggak kelihatan juga ya? Sudahlah, pokoknya ada I di situ. Nah, tadi kalau misalnya saya bersihkan, udah saya tulis nih. Nah, di sini tuh ada I nih, di sini I sumpah di sini ada I, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, oke. Sekarang kita lihat. Kita bandingkan udara sama bukan di udara. Kalau si udara, si impedansinya adalah bilangan real, artinya hanya tinggal EM plus dibagi magnitud, kalikan cos. Sudut di sini, sudut antara E dan H, sudutnya sama. Sini cos omega T minus beta Z, di sini juga cos omega T minus beta Z sama. Ya enggak? Tapi kalau bukan di udara, persamaannya tadi seperti ini kan ya. Kalau kita lihat, ini dibagi dengan magnitud dari impedansi, terus habis itu sudut antara medan listrik sama sudut antara medan magnet beda. Di sini ada selisih. Ya enggak? Nah, sekarang pertanyaannya, emang kalau ada selisih, pengaruhnya apa? Untuk gelombang yang merambat di udara, karena dia itu sefasa dikatakan in phase, artinya apa? Kalau misalnya ini adalah medan listriknya, arah getaran sepanjang sumbu X, berarti medan magnetnya, kalau dia sefasa, nah seperti ini. Kalau medan listriknya maksimum, medan magnetnya juga maksimum. Kalau medan listriknya 0, medan magnetnya juga 0. Jadi kembar siam gitu loh. Gitu ya. Nah, itu yang namanya sefasa terjadi di udara. Nah, sekarang kalau bukan di udara gimana? Kan dia tuh tidak sefasa ya, ada perbedaan sudut kan ya. Artinya apa?
Kalau medan listriknya adalah maksimum, medan magnetnya belum tentu maksimum. Yang pasti, kalau medan listriknya meredam, medan magnetnya meredam juga kan ya? Nah, gambarnya seperti ini. Jadi, kalau medan listriknya 0, medan magnetnya belum tentu 0. Kalau misalnya dia itu maksimum, di sini belum maksimum. Jadi si medan magnetnya telat gitu loh. Nah, ini adalah sifat dari gelombang datar yang merambat bukan di udara. Selain meredam, medan listrik sama medan magnetnya tidak sefasa. Tidak sefasa itu seperti apa? Ini gambarnya. Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua medium selain udara meredam? Nah, itu yang harus kita bahas sekarang. Nah, sampai sini sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang nggak ngerti atau gimana? Mumpung ada saya daripada nanti yang online ada yang mau ditanyakan nggak? Yang online? Mungkin yang online sudah melarikan diri ya. Kita juga. Kalian juga pasti suka melarikan diri kan ya? Jujur. Ya kan? Yang nggak suka lari tuh cuma Taruli sama Nancy. Soalnya Nancy harus merekam, Taruli harus menjawab. Enggak. Tapi kalau misalnya kalian, intinya gini, kalau misalnya pada saat online itu emang nggak bisa saya tuh nggak bisa untuk mengatur gitu ya, untuk memaksa kalian, saya nggak bisa. Cuman ya intinya kalian harus bisa belajar mandiri aja. Intinya kalian harus ngerti aja. Kalau misalnya kalian melarikan diri asal kalian bisa belajar sendiri, syukur. Tapi kalau nggak bisa, ya kalian siap-siap aja untuk nilainya, untuk ngulang. Nah itu yang di belakang itu kenapa berisik itu? Coba itu kamu, kenapa? Di depan aja kalau kamu misalnya rabun, di depan aja, udah pindah ke depan. Enggak, pindah ke depan. Saya pengen ngeliat muka kamu yang ganteng, pindah ke depan. Pindah ke depan. Pindah ke depan. Nah, kalau di kelas tuh bisa kayak gini. Pindah ke depan. Nah, udah jelas belum? Udah jelas belum? Muka saya udah kelihatan jelas belum? Nanti kan kamu kadang-kadang lihat saya juga. Nah, oke. Sekarang kita akan kalian bertanya, apakah semua medium yang bukan udara meredam? Jadi sebenarnya sekarang pertanyaan pentingnya adalah medium apa yang menyebabkan medium itu meredam? Sebenarnya pertanyaan pentingnya seperti itu. Apa yang menyebabkan medium itu meredam? Nah, sekarang kita akan lihat. Kalau kita ngomong-ngomong tentang meredam, berarti apa yang harus kita perhatikan? Nilai apa yang harus kita perhatikan? Gamma, alfa, beta, atau apa? Nilai apa? Nilai apa? Kalau kita ngomong-ngomong tentang meredam, tadi tuh kalau saat kita ngomong-ngomong tentang meredam, nilai apa yang harus kita perhatikan? Alfa, konstanta redaman, jelas gitu kan ya? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah rumus alfa. Nah, sekarang kita lihat. Kalau konduktivitas itu harganya 0, ini adalah, nah, ini ada sesuatu yang penting ya. Kalau ini bacanya apa? Alfa. Kalau ini bacanya apa? Beta. Kalau ini bacanya apa? Gamma. Kalau ini bacanya apa? Kalau ini bacanya apa? Kalau ini bacanya apa? Kalau ini bacanya apa? Ini kalau ini bacanya apa? Bu, belum pernah ada, Bu, belum. Ini bacanya adalah gamma atau sigma ya? Nah, ini bacanya adalah gamma. Kok beda ini sama ini gitu ya? Nah, sekarang ini bacanya apa? Ini huruf apa ini?
Huruf apa? A. Ini huruf apa? A. Beda atau sama? Yang ini huruf kecil, ini huruf gede kan ya? Nah, yang ini adalah huruf kecil, yang ini huruf S. Yang ini adalah huruf kapitalnya. Gitu ya. Nah sekarang ini kita hapus. Nah, sekarang kita lihat. Suatu medium, kalau si konduktivitasnya adalah 0, apa yang terjadi? Bagian ini menjadi 0, sehingga akar 1 dikurangi 1 adalah 0, berarti si koefisien konstanta redamannya adalah 0. Jadi sekarang, kapan medium itu akan meredam? Kalau konduktivitasnya tidak sama dengan 0. Ya enggak? Nah, sekarang kita lihat. Jadi, apakah semua medium yang bukan udara itu meredam? Enggak. Ada juga yang enggak meredam. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, medium dengan harga konduktivitasnya 0 tidak meredam. Contohnya apa? Udara. Ada lagi enggak contoh yang lain? Ada. Nah, ini ada beberapa istilah yang perlu kalian pelajari, yang perlu kalian ingat. Kenapa? Karena akan membantu kalian pada saat mengerjakan soal. Istilah yang pertama, ada 5 istilah, Ketang. Yang pertama, ada istilah yang namanya medium dielektrik sempurna. Karakteristiknya apa? Epsilonnya tidak sama dengan epsilon 0, dan sigmanya sama dengan 0. Ini meredam atau tidak? Tidak meredam. Sehingga dia dikatakan sebagai medium tidak meredam atau medium tanpa rugi. Ngantuk yang jatuh bukunya ngantuk ya. Medium tanpa rugi. Kalau di buku, di textbook istilahnya adalah lossless medium. Kenapa namanya tanpa rugi? Yang namanya meredaman itu apa sih merugikan? Contohnya, orang tua kamu transfer duit ke kamu 1 juta. Nyampe ke kamu 900.000. Kamu nanya ke pihak bank, ke tellernya, ke CS-nya. Mbak, ini kenapa nyampainya cuma 900.000, padahal orang tua saya transfernya adalah 1 juta. Terus tellernya dengan santai mengatakan, yang 100.000-nya lagi teredam. Bete enggak? Bete. Nah, itu yang namanya redaman itu adalah sesuatu yang merugikan. Nah, ada lagi istilah yang namanya medium dielektrik tidak sempurna. Karakteristiknya seperti ini. Konduktivitasnya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Dia meredam. Alias dia merugi. Di textbook istilahnya adalah lossy medium. Lossy itu rugi. Ada lagi yang namanya medium non-magnetik. Apa karakteristiknya? Mu-nya sama dengan mu0. Contohnya apa? Udara. Nah, Bu, yang kayak gini harus dihafalin, harus. Soalnya nanti kadang-kadang ada soal, nanti kita selesaikan dulu. Ada lagi yang namanya medium konduktif. Karakteristiknya apa? Konduktivitasnya tidak sama dengan 0. Meredam atau enggak ini? Meredam. Jadi medium dielektrik tidak sempurna disebut juga dengan yang namanya konduktif, medium konduktif. Nah, terus ada lagi yang namanya konduktor yang baik, yang tidak sombong, rajin menabung. Karakteristiknya apa? Konduktivitasnya sangat tinggi. Nah, kalau misalnya konduktivitasnya sangat tinggi, artinya apa? Sangat meredam, gitu kan ya? Emang pengaruhnya apa? Nanti yang kayak gini-gini, nanti detailnya akan kita bahas di LMAKTEL. Kalau kalian lulus LMAKTEL. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini harus kalian hafalin. Kenapa? Soalnya kadang-kadang nanti bakal ada soal, contohnya seperti ini. Contoh ya. Contoh. Nanti ada soal seperti ini. Oke, warna lain biar lucu. Soal. Sebuah gelombang datar merambat pada dielektrik sempurna
non-magnetik. Hitung, misalnya tuh nanti ada persamaan gitu ya, terus nanti hitung. S. Nah. Hitung. Gimana sih? Hitung besarnya konduktivitas. Hitung besar, entar dulu, jangan konduktivitas, ketang. Ctrl Z. Hitung besarnya karakteristik medium. Karakteristik medium. Misalnya ada soal seperti itu. Karakteristik medium ada berapa? Ada 3, yaitu apa? Epsilon, mu, sama sigma. Gitu kan ya? Tapi kalau misalnya dari soal ini, berarti artinya sigmanya sama dengan berapa? Dari soal ini. 0. Mu-nya sama dengan berapa? Mu-nya sama dengan berapa? Mu 0. Berarti yang kamu cari cuma epsilonnya doang kan? Ya enggak? Jadi nanti kalian nggak berkutat, gimana sigmanya? Gimana? Enggak, udah tahu dari soal. Itu gunanya kalian tahu istilah-istilah ini. Sampai sini jelas? Jelas. Jadi sekarang, apa yang menyebabkan medium itu meredam? Nilai apa? Sigma. Oke. Sekarang kita latihan soal. Ada soal seperti ini. Perhatikan. Kalian perhatikan, kalian baca pertanyaan pertama. Gelombang ini merambat di udara atau bukan? Ada yang tahu nggak? Bukan. Kenapa bukan? Ada konstanta redaman ini. Tapi kan alfa sama konstanta redaman sama konstanta fasenya belum kita hitung. Bisa aja setelah dihitung alfanya ternyata 0. Ya nggak? Nah. Aduh yang haus. Oke. Kalau kalian bilang ada konstanta redamannya, belum tentu. Bisa aja pada saat dihitung sama dengan 0. Tapi yang pasti, gelombang ini merambat pada medium bukan udara. Kenapa? Tahu dari mana? Misalnya kalian berpikir, tahu dari mana? Kok ibu hebat sekali? Ya iyalah, saya yang bikin soal. Saya dong yang hebat. Tahu dari mana? Karena kecepatan fasanya. Gelombang kalau merambat di udara, kecepatan fasenya berapa gelombang yang merambat di udara? PP di udara adalah berapa? Adalah kecepatan cahaya. 3 kali 10⁸. Ini bukan 2 kali 10⁸, berarti yang pasti dia bukan di udara. Gitu kan ya? Ya enggak? Nah sekarang bukan di udara. Pertanyaan kedua. Gelombang ini ada di medium yang meredam atau tidak? Meredam. Kenapa kamu bilang meredam? Karena ada ininya ya. Tapi kan udah saya bilang, bisa aja pada saat dihitung alfanya adalah 0. Itu ada jawaban yang tidak tepat. Kenapa nggak tepat? Nah sekarang kita lihat lagi. Perhatikan. Perhatikan. Antara E dengan H, ada beda fasa nggak? Antara E dengan H ada beda fasa nggak? Kalau kita lihat sudutnya sama nih. Oh sudutnya sama, artinya apa? Artinya si impedansi intriks ini, si eta ini adalah magnitud dengan sudutnya adalah 0 derajat kan ya? Artinya kalau sudutnya 0 derajat kan kalau misalnya kan tadi kan ada rumus kan eta sama dengan
sama dengan akar mu per epsilon dibagi 1 ditambah sigma per omega epsilon kuadrat pangkat 1/4 dengan sudutnya satu sini setengah arkus tangan sigma per omega epsilon. Kalau ini 0 derajat berarti yang ini adalah 0. Artinya konduktivitasnya adalah 0. Itu kan ya? Ya enggak? Berarti sekarang kita lihat, karena ini sefasa, berarti dia merambat pada medium, bukan udara, dan dia tidak meredam. Jelas? Nah, berarti sekarang, ini saya hapus, kalian tinggal kalian lihat, ini saya hapus dulu. Mana sih? Nah, berarti konduktivitasnya sama dengan 0. Sekarang yang harus kita cari apa? Kan tadi yang ditanyain apa sih? Tentukan karakteristik medium epsilon, mu sama sigma. Sigmanya udah dapet nih langsung 0, ya nggak? Tinggal nyari epsilon sama mu. Kalau ada 2 buah besar yang harus kita cari, kita butuh berapa persamaan? Kita butuh berapa persamaan? 2. Maksudnya apa? Maksudnya apa sih, Bu? Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, impedansi adalah E dibagi H. E-nya berarti kalau kita balik lagi, ini adalah bentuk real time. Pada saat dibikin fasor menjadi 100 E pangkat minus alfa Z, dikalikan dengan, ini berubah menjadi E pangkat minus J beta Z, gitu kan ya? Ya enggak? Terus yang ini pada saat kita buat fasor menjadi apa nih yang H? Menjadi apa? 2 kali E pangkat minus J beta Z. Jadi kalau kita lihat, nah ini fasor dari E, ini fasor dari H, saling coret, kita dapat etanya adalah 50. Di mana kalau kita lihat, impedansi intrinsik, rumus aslinya ada seperti ini, ada magnitud sama ada sudut, gitu kan ya? Berarti kita udah tahu yang sudutnya adalah 0, artinya apa? Konduktivitas adalah 0. Berarti sekarang yang kita tahu adalah apa? Nah, karena konduktivitasnya adalah 0, berarti sekarang eta itu adalah akar mu mu dibagi epsilon, itu kan ya? Kali mu R, epsilon adalah epsilon 0 kali epsilon R, dan akar mu 0 dibagi epsilon 0 sama dengan berapa? 377 atau 120 V, gitu kan ya? Ya kan? Jadi 120 V dikalikan akar mu R kali epsilon R sama dengan 50. Dengan kata lain, akar mu R dibagi epsilon R adalah 5/12 V. Sampai sini jelas? Nah, dari sini, berapa harga mu R, berapa harga epsilon R? Kan berarti dari sini, kalau misalnya saya tuliskan ya, kalau saya tuliskan, berarti kan mu R per epsilon R, kalau ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, berarti sama dengan 25/144 V. Berarti sekarang berapa mu R, berapa epsilon R? Oh, mu R sama dengan 25. Epsilon R sama dengan 144 V. Apakah ini benar? Salah. Kita nggak akan bisa nyari karena kita butuh 1 buah persamaan lagi. Ini tuh salah nih. Ya nggak? Ya kan? Berarti sekarang, kalau kita lihat, oh berarti kita butuh, ini adalah persamaan pertama. Kita butuh 1 buah persamaan lagi. Nah sekarang, ini saya bersihin dulu. Nah sekarang, untuk mencari 1 buah persamaan lagi, pakai data apa? Kita punya data VP, kecepatan fasa. Tadi di soal dikatakan 2 kali 10 pangkat 8. Di mana, kalau kalian ingat tentang gelombang datar,
kecepatan fasa itu adalah omega dibagi beta. Omeganya sekian, omega dibagi beta sama dengan 2 kali 10⁸. Dengan kata lain, betanya sama dengan berapa? Beta sama dengan V. Itu kan ya? Dan kita lihat, rumus beta aslinya seperti ini. Iya nggak? Nah, tapi karena ininya adalah 0, karena ini adalah 0 kan ya? Jadi yang di sini adalah akar 2 sama akar 2 saling coret, berarti beta menjadi seperti ini kan ya? Ya kan? Nah, sekarang. Berarti sama dengan omega dikalikan akar, mu-nya saya jadikan mu r mu 0, epsilonnya saya jadikan epsilon r epsilon 0 sama aja. Terus nanti ini saya tulisnya saya pisah, bisa aja kan ya? Sama aja kan ya? Dan di mana akar mu 0 dikalikan epsilon 0 adalah berapa? Berarti beta adalah ini. Omega per C kalikan akar sekian. Omeganya sekian, C-nya sekian, akar mu R kali epsilon R, dan itu sama dengan apa? Sama dengan V. Saling coret, akhirnya ini coret-coret. Akhirnya kita tahu bahwa akar mu R dikalikan epsilon R adalah 3/2. V-nya kok hilang? V yang ini sama yang ini saling coret. Gitu kan ya? Ini adalah persamaan yang kedua. Berarti sekarang kita punya 2 buah persamaan. Nah, dari 2 buah persamaan ini bisa kita cari mu R sama epsilon R ini berapa. Gimana caranya? Gimana caranya? Yuk, kita kerjain bareng-bareng. Dari persamaan pertama, kita tahu bahwa mu R dibagi dengan epsilon R sama dengan berapa? 25 dibagi 144 gitu ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini mu R berarti sama dengan 25 per 144 I dikalikan epsilon R gitu kan ya? Ya nggak? Nah, sekarang kita lihat, kita masukkan data ini ke persamaan 2. Persamaan 2 mengatakan akar dari mu R-nya kita ganti dengan 25 per 144 V. Salah, V-nya harusnya V kuadrat. Kenapa? Fokus. Ini ada yang salah nih. Salahnya apa? Ini harusnya V-nya dikuadratin juga loh. Ya kan? Berarti ini adalah mu R dikalikan dengan epsilon R. Sama dengan 3/2. Sekarang, kalau yang sisi kiri ini saya kuadratkan, berarti sekarang 25 dikalikan epsilon R dibagi dengan 144 I kuadrat sama dengan 9/4 kan ya? Ya kan? Berarti sekarang dua. Nah gitu. Gitu, ya kan? Sengaja saya ngetes. Kalian mau perhatikan atau enggak? Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Berarti dari sini, berarti sekarang epsilon R kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 9 dikalikan 144 V kuadrat dibagi 4 dikalikan dengan 25. Berarti sekarang epsilon R sama dengan berapa? Akar dari ini kan, akar dari 9 adalah 3. Kita dulu. Jangan nulis di situ. Kita dulu.
sekarang? Epsilon R jadi berapa? 3 dikalikan 12 dikalikan V dibagi 2 dibagi 5. Gitu kan ya? Berarti sama dengan epsilon R sama dengan 3,6 V. Ya kan? Mu R-nya berapa? Mu R sama dengan pindah ke sini. Ke yang ini. Persamaan yang itu kan? Ya enggak? Kamu bisa dapat mu R-nya berapa. Selesai deh soalnya. Asik nggak? Asik kalau ngerti. Kalau bisa ngerjain, aku bawa kalkulator. Ya enggak? Sampai sini jelas? Ya. Yang mana? 100 yang mana? Ntar dulu ya. Berarti kita mundur. Yang mana? Berarti saya bersihin dulu ya. Sebentar. Nih. Yang 120 V ini. Kan ini. Kan berarti kan entah sama dengan. Dari sini berarti kan akar mu 0 dibagi epsilon 0 dikalikan akar mu R dibagi epsilon R. Ya enggak? Nah, akar mu 0 dibagi epsilon 0 sama dengan akar. Mu 0 berapa? 4V. 4V kali 10 pangkat min 7. Epsilon 0 berapa? 1/36V kali 10 pangkat min 9. Nah, berarti kalau kita lihat ini sama dengannya pindah ke sini ya. Sama dengan akar 4V dikalikan dengan 36V dikalikan dengan 10 pangkat minus 16. Gitu kan ya? Ya kan? Sama dengan berapa? Kalau akar berarti akar dari 4, 2. Akar dari V kuadrat adalah V. Akar dari 36 adalah 6. Ini salah. 10 pangkat salah. 10 pangkat plus 2. Plus 2. Ini 100 adalah 10. Ini sama dengan berapa? Jadi ini sama dengan 120. Ini jadi sama dengan, saya tulis di sini, 120V kalikan akar mu R per epsilon R yang ini. Jelas? Oke. Kau boleh lupa lagi ya. Udah pernah nanya, boleh lupa lagi. Sampai sini jelas? Nah, sekarang ada soal berikutnya nih. Jadi intinya bagus tuh. Kalau ada yang nggak jelas, langsung tanya. Mumpung artisnya ada di depan mata. Oke. Sekarang, perhatikan fokus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalian ingat soal yang tadi? Nah, sekarang soal berikutnya. Soalnya mirip dengan yang tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, gelombang ini merambatnya di udara atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Betul, kecepatan fasanya lebih kecil daripada kecepatan cahaya, di mana kalau gelombang yang merambat di udara, kecepatan fasanya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Tadi dulu ya, haus. Nah, sekarang, gelombang ini meredam atau tidak? Meredam. Oh, dari mana? Ada beda fasa. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat mirip, tapi ini ada sudut sedikit ada beda fasa. Artinya apa? Dia meredam. Berarti sekarang kalau kita disuruh mencari
Karakteristik medium berarti yang harus kita cari ada berapa? Ada 4 atau ada 5? Karakteristik medium. 4 atau 5? Ada 3. Yaitu apa? Kita harus nyari epsilon, kita harus nyari mu, kita harus nyari sigma. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita cari berapa besarnya impedansi intrinsik dulu. E dibagi H. Ini adalah fasor dari E. Ini fasor dari H. Kita cek kok fasornya kayak gini ya. Kita cek dulu, kita balik. Nah, coba kamu yang cantik tuh, yang pakai kerudung pink. Kamu cantik kan? Iyalah, masa ganteng ya? Nah, fasor dari E sama dengan apa? Coba dibacain. Ya, kali. Yang ngomong-ngomong E pangkat itu ngerasa cantik atau apa itu yang bapak-bapak itu? 100 kali E pangkat apa? Min apa? 100 kali E pangkat E1 kali E pangkat min alfa Z, terus kali, kita kan lagi ngomongin yang fasor, nggak ada kos-kosan lagi, kali, yang ganteng-ganteng udah gregetan ya. Ya kamu gimana? Dari awal 100 min alfa Z yang bener jangan berat. Terus cakep. E pangkat J, nah baru dalam kurung min beta Z plus V per 6. Gitu ya. Nah, sekarang coba kamu lagi yang kerudung pink. Ulang sekarang yang H. Gimana fasornya? Cantik. Nah, berarti kalau kita lihat E pangkat minus alfa Z atas saling coret, ya. E pangkat minus J beta Z yang atas bisa dicoret, menyisakan 50 dengan sudut E pangkat J V per 6. Iya nggak? Ya kan? Berarti sekarang kita lihat. Oh iya. Impedansi intrinsiknya adalah bilangan kompleks, magnitudnya adalah 50, sudutnya adalah V per 6. Berarti sekarang kalau kita lihat, berarti setengah dikalikan arkus tangan dari sigma per omega epsilon adalah V per 6. Nah, di sini saya langsung nulisnya. Nah, ini tiba-tiba ada angka segini. Ini saya tulis aja deh mumpung supaya membantu mengingatkan. Sebelum ke bawah sini, kita lihat dulu ke sini. Berarti arkus tangan dari sigma per omega epsilon sama dengan 2 kali V per 6 alias V per 3. Gitu ya. Berarti sigma per omega epsilon sama dengan tangan 60 derajat. Berapa tangan 60 derajat? Tangan 60 derajat itu adalah akar. Jadi kita dapat yang ini. Sampai sini jelas? Dan ini adalah pertanyaan baru persamaan yang pertama. Bahwa sigma per omega epsilon adalah akar 3. Dan ini saya lupa ya. Ada hal yang penting. Di mana nggak jadi deh. Nggak ada yang lupa. Nggak jadi. Nah, udah. Nah, kita butuh berapa persamaan lagi berarti? Kita butuh. Kan kita butuh 3 persamaan. Jadi kita butuh 2 persamaan lagi. Persamaan berikutnya dapat dari mana? Ini saya bersihin dulu. Kita tahu bahwa, magnitud dari impedansi adalah 50 dan magnitud itu rumusnya seperti ini kan ya?
Nah, sekarang kita substitusi persamaan 1, di mana tadi persamaan 1 mengatakan bahwa apa? Ini adalah akar 3 kan ya? Jadi sekarang yang ini kita ganti dengan akar 3. Sehingga dari sini kita lihat, berarti 1 ditambah akar 3 dikuadratkan sama dengan 3, 1 tambah 3 adalah 4, berarti sekarang, nah ini angkanya ada yang salah. Ini angkanya ada yang salah, jadi kita lihat ke sini. Berarti dari sini, berarti akar mu dibagi epsilon per. Nah, ini kan adalah 4 pangkat 1/4 ya, yang ini kan ya. Ya enggak? Atau enggak bisa saya tuliskan ini sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 1/4 ya. Atau enggak sama dengan 2 pangkat setengah kan ya. Berarti ini kan adalah akar 2 sama dengan 50. Berarti sekarang akar mu kali epsilon sama dengan 50 akar 2. Is kenapa ini? 50 akar 2, berarti ini salah nih. Nih, saya hapus. Nah, harusnya yang benar adalah 50 akar 2. Gitu ya. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Butuh satu buah persamaan lagi. Dari data apa yang kita punya? Magnitude udah, sudut udah, ada data apa ini? Belum kita pakai. Ya enggak? Nah, sekarang ini bersihin lagi. Kita tahu bahwa kalau ngomong-ngomong tentang kecepatan fasa, pasti hubungannya ke konstanta fasa. Jadi VP adalah rumusnya adalah omega dibagi beta, di mana berarti kita udah tahu betanya berapa? Adalah V. Rumus beta gimana, bro? Begini. Ya enggak? Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Kita ingat angka yang di sini berapa nih yang di dalam kurung ini? Akar 3. Berarti kalau kita lihat, berarti ini menjadi, di dalam akar ini berarti menjadi akar 4 alias 2. 2 tambah 1 adalah 3, berarti omega dibagi omega kali akar mu kali epsilon per akar 2 dikalikan akar 3 sama dengan V. Gitu kan ya? Sehingga kita udah dapat 3 buah persamaan. Yang pertama, kedua, ketiga, tapi yang ini persamaannya ada salah. Saya koreksi dulu sebentar. Ini harus diganti dengan angka berapa? Nah, terus dari 3 buah persamaan ini, gimana cara mencari sigma omega? Gimana mencari sigma epsilon sama mu? Yuk kita kerjain sama-sama. Sekarang kita lihat. Berarti, Berarti kita lihat sekarang. Persamaan kedua, akar mu per epsilon berarti sama dengan akar mu 0, mu r per epsilon 0, epsilon r. Ini berarti sama dengan 120 V kali akar mu r epsilon r, dan ini sama dengan 50 akar 2 gitu kan ya? Berarti sekarang akar mu r dibagi epsilon r sama dengan 50 akar 2 dibagi 120. Ini coret nolnya, gitu ya. Berarti dari sini kita tahu bahwa berarti mu r dibagi epsilon r sama dengan 25 dikalikan 2 kalikan 144 di kuadrat. Gitu kan ya? Berarti sekarang mu r sama dengan 50 epsilon r dibagi 144 di kuadrat. Gitu kan ya?
Nah, terus sekarang kita masukkan ke persamaan yang ketiga. Ini saya tutup dulu. Persamaan yang ketiga kita udah. Nah, sekarang kita lihat. Omega akar mu kali epsilon per akar 2 dikalikan akar 3 pada dasarnya sama dengan omega per C kali akar mu R epsilon R kali akar 3 per akar 2. Gitu kan ya? Ya nggak? Ada yang bingung? Oh, kenapa bingung? Kan kalau kita lihat kan akar mu kali epsilon itu adalah akar mu R, mu 0, epsilon R, epsilon 0. Berarti sama dengan, ini harus ingat terus, mu 0, epsilon 0, mu R, epsilon R. Sama dengan akar mu R, epsilon R per C. Gitu kan ya? Ya nggak? Nah, hapus lagi karena kita butuh banyak space. Nah, terus habis itu sekarang kita lihat lagi. Omeganya berapa tadi di soal? 2V kali 10 pangkat 8 dibagi dengan C 3 kali 10 pangkat 8 akar mu R epsilon R nih terus per akar 2 sama dengan V-nya bisa coret. Berarti sekarang kalau kita lihat, nah kita dulu ya. Ini kalau misalnya saya hapus sedikit nih, ini kan, oh ini saya tulis, ini kan harusnya nulisnya kayak gini ya, nih, gitu ya, ya enggak? Nah, berarti sekarang, kalau ini saya coret nih akar 3 dibagi dengan 3, berarti ini saya coret, ini menjadi akar 3 kan ya? Ya kan? Nah, ini menjadi 1. Berarti sekarang persamaannya adalah akar mu R dikalikan epsilon R sama dengan akar 6. Iya nggak? Salah. Oh, salah. Ini ada duanya. Tadi dulu. Ada yang salah, ada yang lupa. Ini sama ini coret, terus habis itu ini sama ini bisa jadi kayak gini ya. Gimana sih? Nah, ya nggak? Kan ini 2 dibagi akar 2. Akar 2 coret ini jadi akar 2 gitu kan ya? Berarti sekarang yang ini saya hapus. Bete sumpah. Nah, berarti sekarang yang ini saya, karena saya salah nulis, saya hapus. Berarti kalau kita lihat, berarti sekarang akar mu R dikalikan epsilon R, berarti sama dengan akar 3/2, gitu kan ya? Ya enggak? Sama dengan akar 3/2. Dengan kata lain, mu R dikalikan epsilon R sama dengan 3/2. Nah, kita tahu mu R sama dengan ini. Mu R sama dengan ini. Artinya sekarang mu R-nya kita ganti dengan 50 kali epsilon R per 144 pi kuadrat. Ini kuadrat sama dengan 3/2. Gitu kan ya? Jadi sekarang kalau kita lihat, berarti kesimpulannya epsilon R kuadrat sama dengan 3, perkalian silang dulu, 144 pi kuadrat dibagi dengan 2 kali
50. Itu kan ya? Berarti kalau kita lihat, epsilon R-nya sama dengan berapa? Berarti akar 3 dikalikan dengan 12W dibagi dengan 2 kali 50 ada 100, ini berarti adalah 10. Ini epsilon R-nya. Ya enggak? Epsilon R-nya dapat, bisa kamu hitung mu R-nya. Ya enggak? Epsilon R-nya dapat, kamu juga bisa nanti udah dapat epsilon R, kamu juga bisa menghitung yang ini. Karena kamu udah dapat epsilon, kamu punya sigma, kamu bisa ngitung, kamu punya omega, kamu bisa ngitung sigmanya, gitu kan ya? Nah, itu. Jadi kalau kita lihat, kalau kalian belajar LMAC, jangan ngapalin soal. Jangan nyontek. Soalnya bentuknya kelihatan sama, angkanya beda dikit, pengerjaannya berbeda banget. Ya enggak? Udah saya lihatin di sini. Sampai sini jelas? Nah, itu adalah tentang contoh soal. Nah, terima kasih. Nah, ini adalah bagian terakhir. Ini saya bersihin dulu. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang gelombang datar, masih ada waktu 10 menit lagi. Kita sudah belajar tentang gelombang datar yang merambat bukan di udara dan di udara, dan sekarang yang penting adalah pada saat kita ngomong-ngomong tentang gelombang datar, kan gelombang itu kan merambat. Artinya, sumbernya ada di sini, diterima di sana. Artinya kan gelombang, kita kan mengirim gelombang. Sebenarnya yang kita kirim itu apa sih? Daya. Jadi pada saat kita ngomong tentang gelombang datar, bagian yang penting yang harus kita ketahui adalah daya. Jadi intinya adalah dayanya berapa. Kalau saya merambatkan, saya tuh mengirimkan gelombang ini, nyampe di sana, kalau daya yang saya kirimkan adalah 1 watt, di sana itu nyampainya berapa watt? Kan pasti ada redaman. Nah, daya itu adalah bagian yang paling penting pada saat kita ngomongin tentang gelombang datar. Nah, sekarang gimana cara menghitung daya pada gelombang datar? Nah, ini tuh, nah, itu suara siapa? Suaranya bagus gitu, jadi nggak enak. Nah, sekarang kita ngomong tentang daya. Perhatikan, fokus, waktunya 10 menit, waktunya 9 menit lagi. Pada saat kita ngomong tentang daya, kita akan berhadapan dengan persamaan ini. P sama dengan E cross H. Kita sudah sering pakai rumus ini kan ya? Nah, rumus ini adalah rumus pointing, di mana ditemukan oleh ilmuwan yang namanya pointing yang digunakan untuk menghitung rapat daya, untuk menghitung daya. Nah, sekarang kalau kita lihat kan E ini bilangannya ini adalah gelombang datar yang sinusoidal gitu kan ya, kan ada cos-cosnya. H juga berarti kesimpulannya kalau dia sinusoidal berarti si P-nya ini bentuknya juga pasti akan bergelombang juga. Jadi kalau kita lihat, nah ini nih, ini yang namanya rapat daya sesaat. Sedangkan, jadi intinya kalau misalnya di lab pada saat kita ngukur, dayanya berapa? Kalau kita ngukur rapat daya sesaat, berarti daya sekarang sama daya pada saat nanti 1 detik lagi akan berbeda, kan tergantung atas waktu. Nah, sehingga rapat daya sesaat itu bukan besaran yang kita pakai untuk menghitung daya. Yang kita pakai adalah daya rata-rata. Jadi kalau misalnya rapat daya sesaat bentuknya seperti ini, kita cari rata-ratanya. Jadi misalkan di selang waktu T1 sampai T2 rata-ratanya adalah segini. Nah, bagaimana cara menghitung rapat daya rata-rata? Ini ada rumusnya panjang, cuman intinya, kalau untuk menghitung daya rata-rata di udara, rumusnya seperti ini. Amplitudo maksimum dikuadratkan dibagi 2 dikalikan etanol. Etanol berapa harganya? Halo, etanol itu impedansi intrinsik di udara berapa harganya? 120 kali V. Nah, ini untuk menghitung rapat daya rata-rata di udara. Nah, kalau bukan di udara, rumusnya gimana? Nah, rumusnya adalah yang hijau ini. Amplitudo maksimum dibagi dengan 2 kali magnitud impedansi intrinsik dikalikan dengan E pangkat minus 2 alfa Z cos theta A. Jadi kalau kita lihat
Ternyata kalau untuk gelombang yang merambat di medium yang meredam, si dayanya juga pasti teredam. Semakin jauh Z-nya, dia akan semakin meredam. Jadi kalau kita lihat di gambarnya, ini untuk gelombang yang merambat di udara yang atau enggak di medium yang tidak meredam, rapat daya rata-ratanya adalah bilangan yang konstan. Kalau yang ini merupakan bilangan yang meredam. Jadi kalau kita lihat rapat daya sesaat, rapat daya rata-rata. Bukan di udara, rapat daya sesaatnya juga akan meredam, ya kan? Dan bergelombang juga. Nah, rapat daya rata-ratanya adalah menurun juga. Rumusnya yang ini. Nah, dua rumus inilah yang harus kalian ingat pada saat ingin menghitung daya. Selesai deh bahasan mengenai gelombang datar. Dan hari Rabu kita akan kuis tentang gelombang, baik di udara maupun bukan di udara. Atau enggak, jangan hari Rabu deh kuisnya. Saya bikin PR dulu ya, tentang gelombang datar di udara bukan di udara. Kalian kerjakan, kumpulkan hari Rabu. Nanti hari Rabu akan saya bahas berdua dengan Nancy ya. Kita bahas, nanti Nancy rekam, nanti Nancy kirim. Soalnya nanti hari Rabu kita harus masuk ke materi yang lain. Gitu ya. Nanti kalian tinggal lihat video dari Nancy. Habis itu nanti baru kita akan kuis. Bukan kuis minggu depannya, gitu ya. Jadi bukan Rabu besok, tapi Rabu satunya lagi. Oke? Apa? Jadi kuisnya itu tetap di LMS. Soalnya kan nanti yang onsite kuisnya onsite, tapi tetap jadi kalian bawa gadget lah. Gitu ya. Oke, ntar dulu. Buat yang lagi online jangan melarikan diri dulu, belum selesai. Buat yang online belum selesai, saya belum itu. Tampilkan kameranya. Saya harus print screen dulu nih. Oh ya, yang namanya Fadel, ada hadir nggak yang namanya Fadel? Mana Fadel? Saya di online, Bu. Oh, kamu tuh cek tuh absennya, udah beres belum? Sudah, Bu, udah aman. Makasih, Bu. Telepon